Beragam cara orang-orang kemudian melakukan semacam upaya penggiringan opini publik terkait ijazah palsunya Pak Jokowi. Meski ini sudah basi, tapi menjadi sesuatu yang upgrade lagi gara-gara orang-orang yang gagal move on tersebut itu tidak berhenti untuk kemudian mengulik-ngulik soal ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowinya siapa sekarang? Kenapa harus mau dipaksakan untuk kemudian mencari kesalahan-kesalahan Pak Jokowi hanya karena untuk kemudian mau mengadili Pak Jokowi? Segala hal pun mereka lakukan, termasuk mengulik-ngulik soal ijazah. Padahal ijazah, skripsi, perkuliahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi semuanya resmi, semuanya benar, semuanya asli dan punya rekam jejak. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada Anda semua untuk kita menonton ada video 2 tahun lalu nih, bahwa benar ada pembusukan kepada Pak Presiden Jokowi dulu terkait ijazah beliau. Nah sekarang memang diuli-uli lagi, banyak orang yang sekarang mempertanyakan apakah benar ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ditambah diperparah dengan ada salah seorang dosen yang memang mengeluarkan semacam pernyataan dengan melakukan analisa secara digital forensik bahwa ijazah dan juga skripsinya Pak Jokowi itu menggunakan font atau huruf Times New Roman, di mana Times New Roman ini adalah menurutnya Pak dosen itu hanya keluar setelah Pak Jokowi lulus dari UGM, kalau memang benar-benar lulus. Jadi kalau nggak salah di tahun 90-an atau 92 Times New Roman itu diluncurkan, sementara Pak Jokowi memiliki ijazah di tahun 1985, sehingga itu dia menganggap bahwa ini pasti sudah palsu. Nah, aku mau nunjukin ke kalian, ini ada video lawas nih 2 tahun yang lalu sebenarnya, tapi kita coba reaction ya. Ini video dari Kompas. Ya, kita langsung cek saja tentang bagaimana fenomena skripsi dan juga keaslian dari Pak Jokowi yang pernah kuliah di UGM. Ini guys. Baik, selamat siang sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Saya Fabian Januari Squado, saat ini sedang berada di ruang dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di mana di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta, beserta teman angkatan kuliah dari Pak Joko Widodo di fakultas yang sama dan di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya? Ya, teman mungkin kuliah, bisa dadah guys. ke sahabat-sahabat kompas.com. ini suasananya ceria ya. Jadi bukan cuma dekan, teman kuliahnya Pak Jokowi ngumpul di sini guys. Dan kami berkesempatan untuk bertemu selain dengan teman kuliah Pak Jokowi, juga kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Dekan untuk mencari tahu perihal kebenaran isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak, untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo. Ya, baik. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Saya nggak tahu kenapa. Itu tuh, jadi terkait soal nomor itu ada sebenarnya guys. Cuma memang nggak tahu kenapa ini orang-orang mau mencari segala cara. Memang jahat sih situasinya, aku lihat. Bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, ini terdokumentasi dengan baik. Ya, mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan
perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen Kertasnya sudah kelihatan lama, kuning ya, Pak? sudah kelihatan Iya. kuning gitu. Iya. Jadi, ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Salinan. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya Di tempat khusus kalau skripsi itu presiden, ada kan? mencantumkan jurusan Pak, sekaligus selain fakultas. Ya, Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak? Iya. Ada penjelasannya nggak Pak? baik. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, Iya. sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu apa ya namanya? Nggih. Oh, nggih. Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu. Sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa Pak itu mulai ada penjurusan seperti itu Pak? Nah, ini saya yang ada informasi barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh ya, yang penting itu ya. jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh. Iya. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan ya Pak keabsahan Iya. dari ijazah Pak Jokowi, Betul. terutama pada jenjang akademis kuliah ya Pak ya. Ya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan Beberapa banyak keraguan. dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono, ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa Pak? Teman satu angkatan beliau, nggih. Teman satu angkatan. Diisukan Pak Jokowi namanya Memakai- nama Pak Hari Mulyono itu ya. Iya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah SMA, beliau itu dari SMA Negeri. Bentar, apa? Saya lupa, nggak kelihatan. Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, Surakarta. nggih, SMA Surakarta. Negeri 1 Surakarta, nggih. Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. SMA-nya tadi sudah berbeda. Sudah berbeda, nggih. Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya. Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono Jadi bayangkan guys, tuduhannya itu sampai mau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menggunakan data dari temannya yang lain. Sehingga itu dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kampus ini terkait adanya data Pak Jokowi, nilai-nilai dan juga ijazah mengambil dari Pak Mulyono, memang sama juga namanya Pak Jokowi dengan Mulyono ini. Itu dibantah bahwa Pak Mulyono itu ya punya data sendiri, Pak Jokowi punya data sendiri. Ini menarik. Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya Iya. nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang
di wisuda pada saat yang sama. Iya. Iya. Beda angkatan berarti Pak ya? Satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan. Oke. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. Iya. 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 Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau Iya. satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Wisudanya sama, Iya. betul. Ada yang seperti saya karena budunya ya setelah Pak Jokowi baru saya di wisuda. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada Ada yang yang pendek. Iya, iya. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari pihak Dekan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tentang keabsahan ijazah Pak Joko Widodo pada saat jenjang masa kuliah. Iya. Juga didukung oleh keterangan dari teman-teman seangkatan semasa kuliah. Itu saja yang kami dapat laporkan. Sampai jumpa di wawancara-wawancara kami selanjutnya. Oke guys, demikian ya. Ini mudah-mudahan teman-teman yang memang nyinyir, tapi enggak sih. Tetap walaupun sudah disampaikan oleh UGM demikian, yang terjadi adalah pembusukan terus-menerus guys. Malah sekarang bukan cuma Pak Jokowi, ya. UGM pun itu semacam diberikan penggiringan opini telah melakukan tindakan kriminal besar yang bersengkongkol dengan Presiden Jokowi saat itu dan bahkan sampai dengan saat ini. Ini luar biasa ya. Mereka-mereka yang melaporkan ijazah palsu ini orang-orang yang memang susah untuk diajak berpikir secara jernih. Dosen yang menyebut bahwa Times New Roman itu berdiri nanti di tahun 90-an, tidak ada di tahun 80-an, tapi pada faktanya ijazah dan juga skripsi-skripsi yang ada di era tahun 85-an memang hurufnya digunakan menggunakan seperti Times New Roman, ya kan? Katakanlah memang itu adalah Times New Roman, font yang ada di Windows, atau bisa saja yang persis maupun mirip gitu. Jadi menarik ini ketika sang dosen yang menggali-gali secara digital forensik. Tapi sebenarnya dengan adanya video ini, walaupun video ini sudah 2 tahun yang lalu loh, akhirnya kan terbantah guys. Kira-kira apa yang akan dijawab? Malah yang terjadi justru sang dosen kembali membantah UGM, kembali menganggap bahwa UGM itu memberikan informasi yang menyesatkan, pembohongan publik. Ini gimana coba? Saya sebenarnya nggak mau bahas nih soal isu-isu ijazah Pak Jokowi ini, tapi semakin kesini semakin kesana gitu. Ini orang-orang yang gagal move on ini seperti apa kira-kira untuk memberikan penyadaran kepada mereka? Karena memang sudah kehabisan tema untuk menghajar Pak Jokowi. OCRP gagal, kemudian bicara isu soal pagar laut juga gagal, keterlibatan Pak Jokowi terkait MK, keterlibatan dalam konteks pilkada, menghajar Pak Jokowi dengan isu korupsi, dengan nepotisme, dengan dinasti, itu gagal semua guys. Serangan bertubi-tubi tidak hanya datang dari kelompok pembenci yang ada di anak Abah atau anak Wabah, anaknya Anies Baswedan, tapi juga kelompok PDI, ya kan? Kelompok yang memang betul menghajar Pak Jokowi dari semua sisi guys. Nah, kalau menurut pandangan kalian secara objektif ini gimana? Oke, kita sudahi ya soal ijazah palsu Pak Jokowi. Intinya semua sudah terbantah. Jelas halal 100% ijazah asli miliknya Pak Jokowi dan juga skripsinya. Buktikan mana aslinya. Ngapain Pak Jokowi itu mau capek-capek mau bicara soal ini ijazah asli saya. Itu nggak penting. Berarti Pak Jokowi terlalu reaksioner kalau kemudian tiba-tiba mengambil ijazah aslinya dan perlihatkan ke ruang publik. Enggak guys, saya malah senang dengan perilaku dan juga tindakan Pak Jokowi yang menunjukkan kesatria dan juga lebih tenang. Oke? Dan dianggap kalau cuma ijazah palsu, skripsi palsu, tidak pernah kuliah di UGM, hina-hinaan dan fitnahan serupa, dia tidak akan menggubrisnya dan dianggap itu bagian dari opini dan juga pendapat orang. Tapi dia kayaknya tidak akan pernah main-main dengan PDIP kalau sampai dengan saat ini PDIP masih menghajar Pak Jokowi, ya, masih memfitnah Pak Jokowi, masih kemudian membuli Pak Jokowi, masih menyebut Pak Jokowi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum. Maka Pak Jokowi mengatakan, saya sudah diam, saya juga akan hilang kesabaran nanti. Tapi kalau yang seperti ini enggak lah, Pak Jokowi pasti akan tenang. Tulis di kolom komentar guys kalau kalian punya pendapat. Oke, saya Bang Bil, kita jumpa di video berikutnya. Offside.